Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Semoga kalian pada hari ini adalah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, mengawali pertemuan hari ini kita membahas tentang bab 1, yaitu kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Hari ini adalah pertemuan yang pertama di dalam bab 1, yaitu nanti kita membahas tentang makna hak dan kewajiban warga negara. Baik, sebelum kita mulai, silakan disiapkan alat tulisnya ya. Nanti silakan ditulis tentang materi yang hari ini saya sajikan. Jangan lupa absensi keaktifan kalian pada kolom komentar ya, sebagai bukti keaktifan bahwa kalian adalah aktif mengikuti pembelajaran yang saya berikan. Ya, yang belum subscribe silakan subscribe ya untuk mendapatkan informasi-informasi mengenai pembelajaran PPKN. Tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah kalian mempelajari materi yang akan kami sajikan, kalian saya harapkan yang pertama mampu menghargai perbedaan yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka penghormatan hak asasi manusia. Yang kedua, tanggap dan proaktif terhadap berbagai pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, siswa mampu menganalisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keempat, siswa mampu menyajikan hasil analisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Baik, yang kita mulai tentang pengertian makna hak dan kewajiban warga negara ya. Jadi kalau di sini banyak sekali saya launchingkan tentang gambar-gambar hak dan kewajiban warga negara. Ini ada hak mendapatkan pengajaran ya, ini Bu Guru sedang menjelaskan. Ada hak mendapatkan penghidupan yang layak bagi anak-anak terlantar. Ini terlihat anak-anak lagi meminta-minta di tepi jalan. Ada kewajiban membayar pajak ini ya. Lalu ada hak-hak yaitu hak kesehatan, hak mendapatkan pekerjaan yang layak, mendapatkan pekerjaan yang sama dengan warga negara yang lain, dan lain sebagainya. Jadi di sini hak dan kewajiban ini harus seimbang ya. Itu di dalam slide sudah saya paparkan bahwa hak dan kewajiban harus seimbang. Jadi tidak boleh hanya menuntut hak tanpa mengindahkan kewajiban. Yang pertama tentang makna hak warga negara ya. Jadi hak warga negara itu merupakan
segala sesuatu yang harus diperoleh oleh warga negara dari pemerintah. Jadi asalnya dari pemerintah. Jadi warga negara itu, kamu sebagai warga negara memiliki hak. Nah, hak-haknya apa saja? Tentu saja hak setiap orang menurut pemerintahan ini adalah sama ya. Jadi di dalam pemerintahan sudah diatur. Menurut Notonegoro, hak itu adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima, dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak tertentu. Pada prinsipnya dapat dituntut olehnya. Jadi ini menurut Notonegoro. Jadi Notonegoro itu mempunyai prinsip bahwa hak adalah sesuatu yang secara mutlak ini menjadi milik kita dan penggunaannya bergantung kepada kita sendiri. Ini menurut Notonegoro. Jadi hak menurut Notonegoro ya, hak adalah sesuatu yang secara mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya bergantung kepada kita sendiri. Menurut Notonegoro. Lalu Jimli As-Siddiq ya, ini memberikan pengertian bahwa hak warga negara itu berbeda dengan pengertian hak asasi manusia. Kalau dipaparkan, Jimli mengatakan ini ada hak konstitusional dan hak legal menurut Jimli. Hak konstitusional itu adalah hak-hak yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Itu disebut hak konstitusional. Jadi sudah tertulis di dalam Undang-Undang Dasar kita. Lalu yang kedua, Jimli mengatakan ada hak legal yang timbul berdasarkan jaminan undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Disebut hak legal. Jadi jaminan ada undang-undang tapi bukan undang-undang dasar. Kalau undang-undang dasar disebut hak konstitusional ya. Kalau hanya jaminan yang timbul dari undang-undang dan peraturan di bawahnya disebut hak legal. Jelas ya, bisa membedakan antara hak konstitusional dan hak legal. Lalu pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak warga negara. Ada pasal 27 ayat 1, 2, 3, pasal 28 A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ada pasal 29 ayat 2, pasal 30, 31, 32, 33, dan 34. Nanti untuk Undang-Undang Dasar saya tulis ya di link di bawah ini, link. Jadi di kolom komentar nanti saya kasih Undang-Undang Dasar, kamu tinggal melihat undang-undang, klik aja. Nanti ada linknya, link Undang-Undang Dasar yang sudah diamandemen. Silakan dipelajari ya. Memang siswa itu harus punya Undang-Undang Dasar itu. Kalau dulu saya itu sekolah harus bisa menghafal 36 pasal di dalam Undang-Undang Dasar. Nah, sekarang silakan kamu pelajari, kamu buka link yang ada di kolom komentar ini. Lalu yang kedua, ini makna kewajiban bagi warga negara ya. Notonegoro ini memberikan sebuah pengertian tentang kewajiban. Adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya diberikan secara terus-menerus oleh pihak manapun.
yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh pihak yang berkepentingan. Artinya apa? Kewajiban setiap orang itu ditelaah dari sudut pandang masing-masing. Kamu sekarang ya, kewajiban sebagai seorang pelajar apa? Kewajibannya adalah belajar. Kewajibannya adalah menyiapkan peralatan-peralatan untuk belajar, mengikuti pembelajaran daring setiap pembelajaran. Ini kewajibannya. Oleh karena itu, kewajiban itu dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Saya ulangi. Oleh karena itu, kewajiban itu dilakukan oleh orang tersebut dengan penuh tanggung jawab. Nanti kalau kamu nanti bekerja, memiliki sebuah tanggung jawab yang berbeda, mempunyai kewajiban yang berbeda. Kamu di sebuah perusahaan, maka kewajiban kamu itu adalah mengikuti aturan-aturan yang ada di perusahaan. Kamu memiliki tanggung jawab bekerja. Kalau kamu tidak memenuhi tersebut, maka ada pihak yang memaksa kamu ya. Jadi dipaksa kamu harus mengikuti. Kalau nggak mau mengikuti gimana? Dipecat. Gampang loh, karena tidak memenuhi aturan. Contoh dari kewajiban warga negara ya, contohnya. Silakan simak. A. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam mempertahankan kedaulatan negara Indonesia atas serangan musuh. B. Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ini contohnya. C. Setiap warga negara wajib menaati serta menjunjung tinggi dasar-dasar hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. D. Setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk, dan patuh terhadap segala sesuatu hukum yang berlaku di wilayah negara Indonesia. E. Setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan bangsa agar bangsa kita dapat berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. Itu contohnya. Lalu pasalnya, pasal Undang-Undang Dasar 45 tentang kewajiban warga negara. Ada pasal 23 ini tentang pembayaran pajak. Pasal 27, pasal 28, pasal 30, pasal 31. Silakan nanti dipelajari, dibaca di Undang-Undang Dasar Amandemen yang linknya saya tulis di kolom komentar. Setelah kita mempelajari tentang bab yang tadi sudah saya paparkan, ya, sekarang silahkan ditulis tugasnya, silahkan dijawab dan dikirim ke GC. Ya. Tulislah pasal dari Undang-Undang Dasar Amandemen keempat yang memuat tentang hak warga negara dan kewajiban warga negara. Tulis pasalnya, isinya ya. Tulis isinya. Nah, nanti kirim ke GC. Silakan dibuka di link. Jadi linknya ya. Ada apa linknya, nanti silakan dibuka di kolom komentar tersebut.
tentang pasal-pasal itu dan ditulis di buku, difoto, dikirim ke GC. Nah, semoga hari ini Anda mendapatkan ilmu yang barokah. Ini doa saya. Tetap semangat. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan. Saya doakan keluarga kalian, kamu, famili kamu selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, jangan lupa jaga kesehatan ya.